teman-teman semuanya, kembali lagi di pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu mengenai garis terhadap garis, kemudian garis terhadap bidang. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama di sini terdapat bentuk dari garis terhadap garis. Jika dua buah garis saling berpotongan, kedua garis tersebut mempunyai titik persekutuan atau satu titik potong. Kemudian, jika dua garis saling berpotongan, maka kedua garis tersebut terletak pada satu bidang yang sama gitu. Jadi, di sini sebagai contoh, di sini terdapat garis H dan garis K yang berpotongan di bidang V. Kemudian, terdapat garis G yang tidak berpotongan dengan garis K ataupun garis H. Hal ini disebabkan karena garis G terletak di bidang yang berbeda dengan garis K dan garis H. Seperti itu. Untuk yang kedua, dua buah garis saling sejajar jika kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan dan kedua garis terletak pada satu bidang. Misalnya nih di sini contoh. Garis G ini sejajar dengan garis H di bidang V. Nah, tetapi garis K ini tidak sejajar dengan garis G maupun garis H. Karena garis K ini terletak di bidang selain V atau di luar bidang V, seperti itu. Nah, bentuk yang ketiga yaitu jika dua buah garis itu saling bersilangan, maka kedua garis itu tidak mempunyai titik persekutuan dan kedua garis juga tidak terletak pada satu bidang yang sama. Nah, misalnya nih contoh, di sini terdapat bidang W dengan bidang V. Kemudian bidang W ini dilalui garis B dan bidang V ini dilalui garis H. Nah, ini yang dinamakan garis yang bersilangan. Karena letak pada kedua garis ini itu letaknya di bidang yang berbeda, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kedudukan garis terhadap bidang. Jika sebuah garis terletak pada bidang, maka setiap titik yang dilalui oleh garis terletak pada bidang itu juga. Jadi, jika garis G terletak pada bidang V, maka dapat dikatakan bahwa bidang V juga melalui garis G. Jadi, misalkan nih di sini contohnya. Ini kan ada bidang W yang dilalui dengan garis H. Atau bisa kita sebut juga, atau bisa kita katakan juga, bahwa garis H ini melewati bidang W, seperti itu. Nah, jadi garis G ini terletak pada bidang V, kemudian garis H tidak terletak pada bidang V, dan garis H terletak pada bidang W. Nah, untuk yang kedua, sebuah garis memotong atau menembus sebuah bidang jika garis dan bidang hanya memiliki satu titik persekutuan. Nah, titik persekutuan itu disebut titik tembus. Misalnya di sini ada contoh bidang W yang dilalui dengan garis G. Kemudian bidang W ini dipotong oleh bidang V. Nah, di mana titik perpotongan ini disebut titik tembus. Seperti itu. Jadi, garis G terletak pada bidang W dan menembus bidang V pada titik T. Yang ini titiknya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya bentuk yang ini tuh masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya tadi kita bahas. Jadi, jika yang ini tadi, garis G ini memotong bidang V, maka akan terbentuk sebuah sudut gitu antara garis G ini dengan bidang V ini, yaitu titik sudutnya adalah yang di sebelah sini.
Nih, titik sudutnya itu yang di sebelah sini seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Nah, untuk bentuk yang ini, garis PQ itu menembus bidang V di titik R. Dan garis PS ini itu tegak lurus bidang V. Bisa teman-teman lihat. Dan kemudian bidang V ini juga tegak lurus dengan garis RS atau garis RS ini tegak lurus di bidang V. Nah, maka sudut yang dibentuk antara PQ dengan bidang V ini itu adalah sudut PRS atau bisa kita simbolkan dengan sudut alfa. Nah, bentuk yang selanjutnya yaitu atau yang terakhir itu mengenai sebuah garis dikatakan sejajar dengan sebuah bidang apabila tidak terdapat perpotongan antara bidang dengan garis atau antara bidang dan perpanjangan garis. Jadi di sini misalnya nih contoh. Di sini kan ada garis G dengan garis H gitu ya. Di mana garis H ini itu terletak pada bidang V dan kemudian garis G ini itu terletak di luar bidang V. Tapi garis G ini sejajar dengan bidang V dan sejajar dengan bidang H. Kemudian garis K ini menembus. Nah, garis K ini yang ini itu menembus bidang V dan bidang W, yaitu di titik yang pada bidang W ini dan bidang V. Seperti itu. Nah, kemudian jika teman-teman lihat lebih teliti lagi di sini, garis G ini kan sejajar sama bidang V. Atau bisa juga kita katakan sejajar dengan H gitu ya. Nah, di sini ada garis H. Nah, di sini itu ada garis H, Kak. Ada garis N, mohon maaf. Nah, ini itu ada garis N. Nah, di mana jika teman-teman teliti lagi gitu ya, ini tuh akan bersilangan dengan garis G seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin sekian pembahasan yang kita bahas pada kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami mengenai kedudukan garis terhadap garis dan kedudukan garis terhadap bidang. Sampai ketemu di video yang terakhir, yaitu mengenai kedudukan bidang terhadap bidang, serta latihan soalnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!